Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah lillahi sultan wal wadhi burhan al-maqsud fi wujudihi karam wa ihsanu. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'aqd wa tanfariju bihi al-quraba. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-anba'. Rabbil ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau menta'an Allah betul hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, maka sampailah kita kepada tafsir surat Al-Bayyinah, yang artinya bukti yang jelas. Al-Bayyinah, bukti yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Bayyinah diturunkan di Mekah, ada yang mengatakan diturunkan di Madinah. Sebenarnya hal ini tidak berkaitan dengan tempat, tetapi Makkiyah dan Madaniyah sesungguhnya berkaitan dengan usia Nabi saat menerima wahyu. Jika dikatakan sebuah surat, dikatakan itu adalah surat Makkiyah, ya diturunkan di Mekah, dan tidak harus di Mekah, bisa saja daerah sekitarnya, tetapi hal itu merujuk kepada usia Nabi, yaitu antara usia 40 tahun hingga usia 53 tahun. Jadi periode dakwah Nabi di Mekah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, surat yang turun atau wahyu yang turun disebut dengan Makkiyah. Adapun surat Madaniyah, ya turunnya di Madinah atau di sekitar Madinah, itu berhubungan dengan usia Nabi antara 53 tahun hingga 63 tahun, yaitu dakwah Nabi periode Madinah. Surat Al-Bayyinah yang 8 ayat ini ada yang mengatakan surat Makkiyah dan ada juga yang mengatakan surat Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Sesungguhnya orang-orang kafir daripada ahli kitab dan juga orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang Arab, mereka itu tetap ya di dalam agama mereka. Jadi mereka tidak berubah pendirian, mereka tetap di dalam agama mereka. Mereka itu bersepakat di antara dua kelompok itu, adanya mereka itu tetap hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai akan datang kepada mereka bukti yang jelas, baru mereka mungkin akan beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat Nabi Muhammad mengatakan, orang-orang kafir baik dari ahli kitab atau dari kalangan orang-orang musyrik Mekah, orang-orang Arab musyrik yang menyekutukan Allah itu, sesungguhnya mereka akan tetap dengan agama mereka, agama yang kakek moyang mereka, sampai datang kepada mereka bukti yang jelas. Ya. Mereka apa? Munfakkina itu aizahirina ala dinihim. Mereka masih berpegang teguh dengan agama mereka. Sampai apa? Sampai datang bukti yang jelas. Berupa apa bukti yang jelas itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu utusan Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran wahyu yang suci, ya, yang isinya betul-betul firman Allah. Jadi kapan datang seorang messenger Allah, utusan Allah yang membacakan wahyu-wahyu firman-firman Allah, baru mungkin mereka akan percaya. Karena begini awal ceritanya. Orang-orang Yahudi atau orang-orang
Nasrani, mereka beriman kepada kitab Taurat Perjanjian Lama dan kitab Injil Perjanjian Baru. Mereka percaya dengan isinya, sehingga dikatakan di dalam kedua kitab tadi akan datang satu nabi, ya, sebagai utusan Allah, pemungkas, penutup para nabi, dan siapapun yang beriman kepadanya mereka akan selamat. Sehingga kapan orang Yahudi Nasrani ini perang dengan orang-orang musyrik Quraisy, dengan orang-orang Arab, mereka ini biasa perang. Kenapa? Karena dari kakek moyangnya udah biasa perang. Nabi Ibrahim punya istri dua. Istri pertama Sarah, punya keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Saudara Yusuf, Bunyamin, Lewi, Yehuda punya keturunan. Keturunan mereka disebut Bani Israel atau bangsa Israel sekarang nih, yang Palestina. Ya, Israel, Yahudi. Itu keturunan siapa? Keturunannya dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dijuluki Israel. Ya, Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim dari Sarah, dijuluki Israel. Maka dari Israel anak cucu keturunannya Nabi Yakub, bukan dari Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf tidak memiliki anak dalam riwayat sejarah. Nah, mereka tidak jadi kecuali jadi raja-raja, kalau enggak jadi Nabi dan Rasul, orang-orang hebat. Nah, dari istri kedua yaitu Siti Hajar punya anak Ismail. Tidak ada dari keturunannya yang jadi nabi, nggak ada yang jadi rasul, nggak ada yang jadi raja, sampai tiba-tiba muncul Nabi Muhammad. Nah, orang-orang Yahudi kapan perang dengan orang Arab biasa perang. Kalau orang Yahudi itu menang, mereka itu bersyukur atas kemenangan mengalahkan orang Arab. Tapi namanya perang, kadang menang, kadang kalah. Kalau orang-orang Yahudi itu sedang kalah, orang Arab menang, orang Yahudi ini mengumpat. Apa isi umpatannya? Berkaitan dengan Nabi yang dijanjikan di kitab mereka. Awas ya nanti ya orang Arab, kalau Nabi datang, Nabi bahasa Arabnya An-Nabil Muntadhar, Nabi yang ditunggu-tunggu orang Yahudi. Nanti kalau Nabi datang itu yang dijanjikan oleh Tuhan kami Allah, kok datang Nabi itu, maka niscaya kalian orang Arab keturunan Ismailiyah akan kami musnahkan semua. Sehingga mereka membanggakan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mereka itu udah beriman dengan Nabi akhir zaman secara gaib. Nabinya belum muncul, belum lahir, mereka udah iman, gitu loh. Kemudian mereka kok nggak beriman? Ya, karena ketiba saja setelah mereka mencari di kalangan orang-orang Yahudi, setelah muncul bintang sebagai tanda munculnya Nabi akhir zaman, di malam itu mereka mencari, nggak ada yang lahir di kalangan Yahudi Madinah. Tidak ada dari kalangan Yahudi Madinah yang lahir Nabi dengan tanda yang dimaksud. Di mana ini lahir? Ternyata lahirnya dari bangsa Arab, dari musuh bebuyutan mereka. Mereka tuh awalnya udah percaya, udah mau beriman, tapi karena Nabi akhir zaman muncul dari kalangan orang Arab musuh bebuyutan mereka, timbul namanya hasud, iri, dengki. Udah beriman tadinya, tiba-tiba hasud. Nah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad lewat surat Al-Bayyinah ini, itu orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab, termasuk musyrik Quraisy itu, mereka akan tetap dengan agama kakek moyang mereka sampai datang kepada mereka bukti. Ya, awas ya, Nabi nanti yang dijanjikan datang, kami akan beriman dengan Nabi itu, kalian akan kami basi. Mereka tuh udah beriman, udah mau beriman. Kata apa? Kalau Nabinya datang, Rasul minallah yatlu suhufan mutahharah, seorang nabi utusan Allah yang membacakan kitab-kitab suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf-suhuf suci itu terdapat kitab-kitab yang tegak, maksudnya hukum-hukum yang lurus, halal haram, perintah larangan. Di dalam itu akan disebutkan nanti kalau datang nabi itu kami akan beriman. Jadi mereka lebih memilih tetap dengan agama kakek moyang mereka sampai Nabi Muhammad datang. Tapi apa yang terjadi? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, ayat keempat. Dan tidaklah berpecah belah siapa? Alladzina utul kitab. Kenapa yang disebutkan di ayat keempat ini hanya orang-orang ahli kitab? Kok musyrik udah nggak masuk lagi? Nah, dikatakan karena orang ahlu kitab itu, ya, mereka itu apa nanti ayatnya dilanjut, alladzina utul kitab, ahlu kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang jelas. Ya. Anehnya utul kitab, ya ahlu kitab ini beda sama musyrik. Kalau musyrik itu mereka nggak belajar Injil Taurat, ya. Tapi ahlu kitab ini mereka belajar Injil Taurat, tahu akan ada nabi bawa kitab datang. Tiba-tiba pas nabinya datang, mereka bukan langsung beriman, tapi mereka tafarraq, berpecah belah. Dan tidaklah mereka ahlu kitab itu berpecah belah kecuali setelah datang Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Nabi akhir zamannya ternyata di kalangan orang Arab. Akhirnya dari ahlu kitab Yahudi ada yang beriman dengan Nabi Muhammad seperti pendeta Bukhairah, dan ada yang hasut iri dengki karena dari kalangan Arab diutusnya sehingga mereka memilih tidak beriman. Inilah sebodoh-bodohnya ahlu kitab. Orang nabinya belum datang mereka beriman. Pas nabinya datang dengan mukjizat, dengan wahyu yang jelas, mereka malah tidak beriman. Karena apa? Karena hasut. Itulah penyakit hasut, hati-hati. Penyakit pertama Nabi Adam, ya, iblis itu kenapa nggak mau kontak sama Nabi Adam? Hasut. Kata iblis, kenapa nggak aku yang ada di depan situ? Aku kan lebih pantas, aku ahli ibadah. Kenapa harus ada makhluk lain yang mendahului pangkatku? Kalau di sebuah perusahaan ada bawahan kita jadi atasan kita tiba-tiba, ya sudah, jangan hasut, udah jalani. Jangan iri dengki begitu. Ini pembelajaran bagi kita. Nah, orang-orang Yahudi ini iri dengki dengan Nabi Muhammad. Nabinya belum datang mereka itu kafir. Pas nabinya datang, nabinya belum datang mereka beriman. Pas nabinya datang mereka kafir hanya karena alasan hasud tadi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah mereka ahlu kitab dari kalangan Yahudi Nasrani kecuali tidaklah berpencar, berpisah, bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang jelas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Padahal apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka itu tidaklah diperintah oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah Allah. Mereka itu diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah. Mukhlisin. Apa mukhlisin? Tidak menyekutukan Allah. Ya. Jadi beramal hanya karena Allah, bukan karena ingin dipandang manusia, bukan ria, ya, bukan menyekutukan Allah dengan sesembah lainnya. Mukhlisin. Mereka itu diperintah untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, hanya berharap pahala dari Allah. Lahuddin, ya, berharap pahala dari Allah. Hunafa. Apa hunafa? Hunafa ini lurus, hanif, ya. Hunafa ini lurus. Ada hunafa, ada ilhad. Hunafa itu dan ilhad dua-duanya mail. Apa itu mail? Kecondongan. Kalau hunafa adalah mailun ilal khair, kecondongan ingin berbuat baik, itu hanif, ya. Jalan yang lurus, kecondongan berbuat baik ke jalan yang benar. Tapi ilhad yaitu penentangan, pemberontak, itu namanya mulhid, pemberontak. Dia bukan di jalan yang benar, dia memberontak, ya, menentang. Namanya ilhad. Nah, maka ilhad adalah mailun ila syarri, yaitu condong ke perbuatan tidak baik, ya, nyeleneh, ya, yang lain mah benar, ini mah nyeleneh. Nah, itu, ya, hunafa. Allah tuh hanya ingin engkau berjalan di jalan yang lurus. Maka tidaklah Allah memerintahkan beribadah ikhlas karena Allah, lurus dalam beragama, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi di sini dari ayat 1 sampai 4 kita dapat pemahaman bahwasanya orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrik Arab yang menyekutukan Allah, mereka tetap di dalam agama mereka sampai katanya apa? Kalau datang Nabi yang dijanjikan, kami baru akan beriman. Yang Nabi itu membacakan wahyu dari Allah dengan hukum-hukum di dalamnya, kami baru beriman. Ketika mereka datang, ya, ketika Nabi Muhammad datang, wa ma tafarraqa, tidaklah mereka kecuali berpecah belah. Ada yang beriman selamat,
ada yang tidak beriman, maka mereka jadi golongan yang gagal. Ya, agama yang lurus adalah agama yang keluar dari keyakinan etikot kepercayaan. Mereka bukan Yahudi. Ada 5 yang tidak lurus, yang bengkok nih. Siapa? Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, Majusi penyembah api, dan juga satu lagi adalah musyrik yang menyekutukan Allah dengan sesembahan lainnya. Maka 5 golongan ini golongan yang bengkok. Maka Allah ingin kalian menjadi golongan yang lurus. Ya, sehingga jika kita berada di dalam agama yang benar, agama Islam, maka kita berada di dalam maqamil muttaqin, kedudukan orang-orang yang bertakwa. Jadi akidahnya selamat, orang-orang bertakwa. Tapi mau lebih tinggi daripada itu, Hanif, Hunafa juga bisa ditafsiri, yaitu adalah tarkus syubuhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas. Ya. Al-halalu bayyinun, yang halal jelas. Al-haramu bayyinun, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umur mushtabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, enggak jelas. Nah, maka dalam maksud tafsiran daripada Hunafa, Hanif, lurus, adalah fi maqamil wara'in, yaitu kedudukan orang-orang yang wara', yang meninggalkan perkara syubhat, khaufal wuqu' fil muharramat, karena dia takut jatuh ke hal-hal yang diharamkan. Ya. Jadi begini loh, kalau di dalam hadis Arba'in Nawawi itu, syubhat itu begini. Kalau kita gembala kambing di padang padang rumput, ya. Nah, depannya ada pagar pembatas. Ya. Kebetulan di lahan kita, yang kita nangon kambingnya kita, itu rumputnya kurang segar. Tapi di balik pagar, yang itu adalah tanahnya orang, rumputnya jauh. Ya, maka kita harus gembala kambing-kambing kita, jangan dekat-dekat pagar. Kenapa? Kalau dekat-dekat pagar, nih kambing ada yang loncat tergiur, makan rumput yang haram. Jadi maksudnya apa? Syubhat itu loh, batas dekat-dekat pagar itu. Ya. Wa ma waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Orang yang biasa syubhat udahlah enggak apa-apa, tiba-tiba nanti dia masuk ke yang haram juga enggak apa-apa ngomongnya. Maka dalam derajat orang-orang wara yang dimaksud Hanif sebagai salah satu dari 5 ciri agama yang lurus, Hanif adalah orang-orang wara yang meninggalkan perkara syubhat dan agar dia tidak terjatuh ke perkara yang haram. Ada lagi fi maqamiz zahid, ya. Al-awra', orang yang sangat wara', orang yang zuhud dunia. Apa? Tarkul mubahat. Dia meninggalkan hal-hal yang boleh. Yang boleh sama dia ditinggalkan. Maksudnya apa? Sia-sia. Ya. Boleh nggak kita ngobrol, bercanda sama teman? Boleh, tapi sama dia ditinggalkan. Dia lebih memilih hal yang wajib dan sunnah. Yang boleh dia tinggalkan. Ini di kedudukan orang-orang zuhud dan orang-orang yang sangat wara'. Itulah Hanif yang diinginkan di dalam agama yang lurus. Ini tafsiran yang ketiga. Ya, takut jatuh ke perkara syubhat. Kenapa engkau meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan seperti ngobrol dan lain sebagainya? Ya, aku meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan. Kalau makan nambah kan boleh begitu. Tapi dia nggak nambah makannya. Kenapa? Takut aku masuk ke hal-hal yang syubhat. Ya, sehingga ini masuk maqamiz zahid. Itu Hunafa. Ya, yang paling dekat Hanif itu adalah di dalam berakidah. Keyakinan yang lurus bukan keyakinan orang-orang di luar Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi, daripada ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik Arab yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam, sesungguhnya mereka di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Ya, kekal abadi di dalamnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka jahanam tidak kekal.
Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah mereka seburuk-buruknya manusia. Kafir masuk neraka jahanam, kekal abadi, paling buruknya manusia. Innalladzina amanu, tetapi sebaliknya orang-orang yang dia beriman, wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh, perbuatan baik, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum, balasan bagi mereka orang-orang beriman dan beramal saleh, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka Allah, jannatu adnin, yaitu surga Aden. Surga ini namanya banyak, Pak. Ada Darussalam, Yerusalem, Darussalam. Ada Darul Jalal, ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada Jannatun Naim, ya, ada Jannatu Aden. Kemudian ada 7 surga. Di sini disebutkan surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga tadi sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalam surga Aden, abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, bi ta'atihi, karena mereka taat, wa radu anhu, dan mereka orang-orang beriman ridha terhadap Allah karena bisawabih, karena mendapat pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah, semuanya itu Allah janjikan bagi mereka yang takut akan hakikat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan surga itu bagi mereka yang takut akan kedudukan kerajaan Tuhannya, yaitu Allah, ya, khafa maqama rabbih, khauf, takut kerajaan Tuhannya Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan selanjutnya sebab ketakutan itu dia menahan hawa nafsunya dari keinginan yang terlintas. Jadi dia jaga hawa nafsunya. Semua janji surga ini liman khasyya rabbah, bagi yang takut kepada Allah. Di dalam diri seorang manusia harus 50-50, setengah-setengah antara khauf dan roja. Tidak boleh khaufnya terlalu tinggi, rojanya sedikit, jadi orang yang pesimis, gampang putus asa, jauh dari hadapan Allah. Jadi orang yang was-was, wudunya takut nggak sah, was-was najis, takut masih ada kencing nanti nggak sah, ya, was-was macam-macam. Kenapa? Takutnya ketinggian, ya, harapannya sedikit. Orang begini harus diberi harapan-harapan yang tinggi, diceritakan surga dan lain sebagainya, ya. Tapi bahaya, ya, khaufnya terlalu tinggi, susah nanti mau gerak kemana-mana susah. Atau sebaliknya, rojanya terlalu tinggi, khaufnya sedikit. Ya, roja terlalu tinggi apa? Harapannya terlalu besar. Jadi kalau maksiat ya masih aja ketawa. Kenapa? Allah Maha Pengampun, ya, tinggal istighfar selesai. Allah Maha Penerima taubat. Ya, takutnya sedikit. Nah, orang yang takutnya sedikit ini juga bahaya. Allah persiapkan surga, Allah janjikan surga Aden tadi bukan hanya untuk orang-orang beriman dan beramal soleh, tapi orang beriman beramal soleh yang di dalam hatinya ada khauf, khasyya rabbah, takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut, maka dia jauh dari maksiat, dia akan jadi orang bertakwa. Kalau takut, dia akan menjaga hawa nafsunya dari mengikuti keinginannya berbuat maksiat atau meninggalkan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi apa? Imam Busiri fasal kedua Burdah dari 10 fasal, wa nafsu qatifli in tuhmilhu syab'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfadini. Dan nafsu itu qatifli, kayak anak kecil, kayak bayi. Intuh milmu, jika engkau biarkan bayi tadi, ya, engkau biarkan bayi tadi nggak disapih, ibunya nggak minum jamu sehingga air asinya pahit, engkau diamkan itu bayi umur 2 tahun, maka dia syabba'ala hubbir radha', dia tumbuh menjadi balita umur 5 tahun yang tetap nyusu sama ibunya.
Ya, mohon maaf Majelis Mulia yang harus sampaikan, dia tetap nyusu sama ibunya. Kenapa? Bayi itu kalau nggak dilatih, nggak disapi, dia akan tetap nyusu. Wa in taftimhu yang fatimi, tapi jika engkau sapi, maka dia akan tersapi. Nafsu itu kayak anak kecil, kalau nggak disapi ya nggak disapi. Maksudnya apa? Nafsu, hawa nafsu itu kalau nggak engkau olahragai, engkau nggak latih, engkau nggak tolak dia sehingga dia merasa sakit hati dan pahit, nggak biasa engkau tolak, engkau ikuti semua kemauannya, maka nafsu tadi akan mengendalikan dirimu dan engkau tidak akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Karena ciri orang takut kepada Allah, ciri orang yang mengendalikan hawa nafsunya, rasa takutnya adalah tinggi. Ya, jadi kendalikan hawa nafsu. Kemudian tingkatkan takutnya, beramal soleh atas dasar keimanan kepercayaan sehingga engkau layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, surat Al-Bayyinah 8 ayat ini berisi tentang kepastian Allah bahwasanya orang-orang musyrik dan Yahudi, orang-orang ahli kitab dan orang-orang Arab yang menyekutukan Allah tidak akan beriman sampai datang Nabi Muhammad membacakan kitab-kitabnya, menjelaskan hukum-hukumnya. Tetapi apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad datang? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Mereka tidaklah kecuali mereka berpecah belah. Ada ahli kitab yang beriman dengan Nabi Muhammad seperti pendeta Bukhairah, dan ada ahli kitab yang mereka berpecah belah, memisahkan diri. Mereka memilih untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad, An-Nabiyul Muntadhar, Nabi yang ditunggu-tunggu, karena Nabi Muhammad lahir dari kalangan musuh mereka orang Arab, sehingga mereka hasut iri dan dengki. Padahal mereka itu tidaklah diperintah kecuali untuk beragama dengan agama yang benar. Dinul Qayyimah. Apa agama yang benar? 5 ciri-cirinya: nyembah Allah, ikhlas, hanif, ya, dengan akidah yang lurus, kemudian sholat dan zakat. Allah hanya ingin itu, mengikuti agama yang lurus dan benar, maka mereka akan dijanjikan oleh Allah surga Aden, kekal abadi di dalamnya. Itulah mereka orang-orang beriman, beramal soleh, dan takut akan hakikat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan diri kita min syarri hasidin idza hasada, dari kejahatan seorang penghasut ketika dia sedang mendengki dan menghasut. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari mata orang-orang yang hasut, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi penghasut yang tamak akan harta yang ada di tangan orang lain. Mungkin sekian saja pembahasan kita mengenai surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha wa ukhra minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ij'alna syakirina li ni'matika muhtadina 'alaiha kabiliha wa أتم علينا. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة خصوصا للشريف وفضل بنت محمد الصديق، أن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجاتها في الجنة وينفعنا بسررها وأنوار علومها في الدين والدنيا والآخرة وحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.